Guys, di video kali ini gue mau bahas tentang shiftless. Shiftless, apa sih ini gitu kan? Bercanda. Jadi list ini kan ada yang bisa di shift ya. Fungsinya tuh buat offset all items in a list. Maksudnya tuh apa? Langsung ke contohnya aja ya. Oke. Ih, nah gitu. Selalu ada lingkaran di tempat ini ya, nggak boleh kosong karena buat contoh. Misalnya kita punya series lagi. Ini bukan Netflix series tapi angka series. Wah, apalagi ya? Panel. Ya lu tau lah defaultnya ini ngapain gitu kan. 0 sampai 9. Nah, kalau kita masukin list ini ke shift list ya, tek, nah, kita shift. Shift itu angkanya gini, dari negatif sampai positif ya. Lihat. Misalnya gini. Dari -9 sampai 9 gitu ya. Oh. Nah, gini. Panelnya keluarnya apa? Oke. Keluarnya ini dari normal dulu deh. Normalnya 0 kan. Lihat ini, kalau belum di shift dia sama aja di shift 0. 0 1 2 3 sampai 9. Ini juga 0 1 2 3 sampai 9. Kalau gua geser ke kiri misal jadi -1 gitu ya. Dia bakal apa ya? Dia yang bagian bawah itu ketarik ke bawah. Bagian paling bawah ini nih, lihat ya nih. Ini kan 0. Ini kan kalau dia 0, ini 9-nya jadi 9. Maksudnya kayak tetap 9 gitu kan. Tapi kalau misalkan gua tarik ke -1, 9-nya tuh pindah ke atas, terus dia lanjut ke bawah gitu loh. Dari 0 lagi. Jadi 0-nya tuh jadi 1, terus ke bawah, sementara yang data ke 0 di replace sama 9 yang tadinya ada di bawah. Belibet gak? Enggak. Jangan dianggap belibet ya, karena logikanya tuh cuma kayak gini aja sih sebenarnya. Ya, gitu. Kayak dipindahin gitu loh. Di apa? Angkanya kayak diputer. Lu tahu nggak sih kayak mainan apa ya tuh ya? Yang kayak cryptex atau ini deh, kunci koper. Itu kan dari angka 0 sampai 9, sampai berapa? Ya 9 gitu kan. Nah, kalau misalnya diputer kan dia bakal balik lagi ke 0 gitu. Ya kayak gitu logikanya ya. Tapi fungsinya buat apa sih dalam grasshopper gitu kan? Oke, seperti gue bilang harus ada contoh di sini, yaitu lingkaran. Lingkaran. Lingkaran ini punya termasuk curve kan, ya. Curve. Curve yang kita set one curve ini dia divide. Karena paling sederhana ya contohnya kayak gini, mau gimana? Ayo, mau gue apain lagi? Oh, nggak mau lingkaran. Siapa tuh nggak bilang nggak mau lingkaran? Ganti, jangan lingkaran. Yang aneh dong gitu. Oke, fine, gue ganti yang lain. Polygon aja deh, mau nggak? Tapi kan dia bersudut. 5, segi 5 deh. Nah, ya, kita masukin ya. Nah, ini udah masuk curve. Oke, sip. Kita bagi segi 5 ini jadi 40. Wih, gitu ya. Terus, gue mau bikin kolom gitu. Ada denah segi 5, ada ruangan segi 5, tapi gue mau bikin kolom kayak di apa tuh namanya? Parthenon. Ya, gue mau bikin kolom kayak di Parthenon. Kolom-koloman aja gitu ya, kolom grasshopper. Ya, gue harus bikin ini dong, kayak atapnya, ya kan? Copy ini ke atas gitu kan. Nah, ini sama curve juga. Set one curve, tak ya. Ini gue copy gitu, sip. Curve-nya yang ini dong, ngapain itu? Nah, lihat kan,
Ada 2 kurva, udah dibagi juga atas bawah. Kan kolom ya, katanya kolom. Kolom itu kan atas sama bawah ke connect. Jangan 40 deh, tua. 20 aja. Nah, gini ya. Terus kalau kolom tuh dihubungin dong, kan? Ini ada points, ketemu points gitu kan. Dihubungin pakai apa? Pakai line. Line-nya yang mana? Yang ini, yang start point sama end point, oke? TikTok, TikTok. Salah. Nah gitu ya. Jadi kolom kan. Jangan ini lebarin dulu deh biar enggak. Mau dilebarin atau dikuncupin nih? Kuncupin ya. Oke. Ya. Nah, gitu. Lebih piramidal. Kayak apa ya? Segi 5 piramid tapi kepancung gitu. Kayak tumpeng segi 5. Ya gitu deh. Nah, line-nya ini kan kita kasih pipa gitu ya, pipe. Nah, pipe-nya punya radiusnya berapa? Segini misalnya. Nah, curve-nya juga di ini deh, di pipe biar kok gitu? Salah. Ini gak sih? Sorry, salah. Nah, kenapa dia nggak mau sih? Mau deh ini yang bawah. Sorry. Nah, kelihatan kan ini udah kepipa semua gitu ya. Kayak sangkar burung gitu kan. Nah, terus ya langkah berikutnya adalah balik lagi ke topik dong. Kita kan mau ngomongin shift list. Betul gak? Nah, jadi poin yang ada di sini itu adalah list, ya kan? Kok list sih? Ya list tapi dimunculinnya pakai panel gitu. Lihat. Ini ada poin, ya kan? Terus ada poin lagi. Nah, gitu. Nah, sip. Oke, kelihatan kan? Jadi sistem dari yang namanya shift list itu gimana sih mengubah tatanan atau jajaran poin yang disebut sebagai 1, 2, 3 yang ada di kurva gitu. Ini gue kecilin lagi ya 3 gitu. Nah, berarti kalau kita mau tahu jajarannya harus pakai point list, ya kan? Nah, poinnya ini, kelihatan kan tuh 1, 2, 3, 4-nya. Ini juga, gue juga mau bikin satu lagi gitu. Satu lagi di point list. Nah, dapat kan? Oke, kelihatan ini. Kelihatan angkanya gitu. Oke, bentar. Kalau udah dinomorin kan jadi kelihatan. Misalnya 10 sama 10. Jadi satu garis kolom yang lurus gitu ya. Nah, kalau di shift list kita bisa bikin misalnya 10 connect-nya ke 9 dan seterusnya. Tinggal munculin aja nih. Shift list ya. Listnya yang mana? Kita misalnya mau pakai yang ini gitu ya. Di shift parameternya tadi inget ya, parameter shift list itu dari min sampai plus. Ini ada berapa sih? Ada berapa kemungkinan data? Kemungkinan nomor gitu kan. Oke, ada 20 ya. Berarti min 19 sampai 19 karena 0 itu data netral. Nah, sip. Ini set di 0 ya. Nah, ini kan data netral. Lihat. Ya kan? Kalau gue geser-geser terus gue masukin ke start ini mana? Ini ke sini. Oh, ini di start point. Oke, berarti ini gue putusin dulu ya. Ini masukin ke sini. Nah, kelihatan tuh. Kalau data netral kan tadi kayak gini, ya kan? Nah, data netral kayak gitu. Kalau datanya misalkan gue jadiin min 1. Nah, min 1 jadi, ayo. Jadi kayak gimana? Lihat, 10 connect ke 9. Artinya dia 10 connect mundur 1 langkah ke belakang. Ya. Ini loh, nih. Dia mundur 1 langkah ke belakang.
Kalau ini 2, berarti dia 10 connect-nya ke 8. Mundur 2 langkah ke belakang. Jadilah sebuah apa ini? Nah, kita bisa mainin ini. Bentuknya jadi kayak gitu. Atau biar lebih ekstrim lagi kita naikin gitu ya. Set. Nah, kelihatan kayak apa ya? Ih, bagus. kayak kayak kerangka desain apa gitu. Keren kan? Nah, itu fungsinya shift list buat temen-temen yang pengen bereksperimen gitu ya. Ini prinsipnya nge-connect list satu dengan list yang lain dengan dia udah berubah-ubah gitu. Dia bisa diubah-ubah. Oke, paham? Sip. Ya, BTW karena di video interface gue juga ngejanjiin bakal ngasih tahu cara baking geometry gitu ya. Gue bakal ngasih tahu lu pada cara gimana baking geometry. Jadi secara sistem ya di Grasshopper ini dia pakai Rhino buat ngebangun dunia virtualnya gitu loh. Jadi di Rhino ini belum ada objek yang kayak pipe-pipe ini gitu. Dia baru ada curve 2. Dan ini kerangka doang pula. Gimana caranya biar dia bisa berpindah ke Rhino gitu ya. Oke. Sebelum itu gue mau anggap ini sebagai kayak kerangka kayak sangkar gitu tapi ada kacanya gitu ya. Nah, gimana cara dikacain gitu? Cara ngacainnya pakai loft. Loft ini masuk ke sini ya, karena dia pengen ngacain dari line ke line. Jadi pakai loft. Nah, di sini ada yang kebuka satu nih. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi gitu? I don't know. Mungkin karena loft ini ditujukan untuk open loft. Jadi caranya gimana? Di options, klik kanan, ya. Loft options. Lihat, ini kan belum close loft. Masih open berarti, makanya ditutup. Gitu. Ya. Jadinya ya gini gitu, ketutup semua. Ini kan kaca ya, anggap ini materialnya kaca. Sementara yang pipa tadi itu materialnya ya entah bambu misalnya. Nah, supaya ini bisa masuk ke Rhino, kita harus bake. Ya. Caranya gimana? Kita bisa aja begini, bake semua. Tapi nanti buat materialnya bakal lebih ribet gitu. Jadi gue saranin kalau lu mau nge-bake, ya per definisi material lu gitu. Kalau ini kaca ya udah bake-nya 1. Ini pipa bambu ya udah lu bake-nya 1 yang berbeda gitu. Gini contohnya. Gue mau nge-bake kaca ini. Gue klik kanan, bake. Kalau bake itu kan bakal diminta layer ya. Lu masukin aja layer 1, nanti lu edit di Rhino-nya buat material. Ya. Ini jangan lupa nih, by layer. Ya. By layer. Mau di group atau enggak tergantung kebutuhan. Yang kaca gue masukin layer 1 ya. Oke. Nah. Yang ini gue masukin layer 2. Gue bake layer 2. Jadi sehingga ketika Grasshopper-nya gue tutup, ini bakal jadi benda yang ada di Rhino. Ya, tinggal dikasih material aja. Saya layer 1 tadi apa? Kaca ya. Kaca. Berarti kalau kaca materialnya harus yang transparan dan bening. Ini ada glass ya. Glass. Tuh. Ya kan? Terus layer 2 tadi apa? Bambu. Berarti ya lo edit aja pakai warna bambu. Misalnya warna bambu apa sih? Ini kan? Gitu. Nah, gitu caranya. Oke, videonya sampai sini dulu aja. Kalau ada pertanyaan kalian langsung bisa tanyain di kolom chat. Atau lo bisa langsung menghubungi email gua ya. Oke, silahkan bekerja, bermain-main dengan belalang.